menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video tentang bagaimana cara konseling KB pada klien. Tetapi sebelum itu yuk cari tahu dulu apa sih KB konseling itu. Konseling KB merupakan sebuah proses komunikasi yang dibangun antara konselor bersama klien yang ingin menggunakan metode kontrasepsi. Nah, teman-teman, proses konseling ini diharapkan dapat membantu klien dalam mengambil keputusan yang tepat setelah mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti tujuan dan kebutuhan klien, riwayat kesehatan klien, serta efek samping dari metode kontrasepsi tersebut. Nah, untuk tidak mengulur waktu, yuk langsung saja kita saksikan videonya. Ayo saya masuk. Ini saya Sayang, kok deg-degan ya? Tenang sayang, relax. Takut banget ya. Antrian nomor 10. Mari, isi berbicara. Bu, silakan duduk. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Maya yang bertugas di bagian pendaftaran hari ini. Bisa disampaikan namanya siapa? Saya Bu Ria, Bu Bidan. Ibu Ria. Bapaknya siapa? Bapak Gio. Oke, Bapak Gio sama Ibu Ria. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ini Bu Bidan, kami datang ke sini untuk konsultasi KB. Oh, jadi Ibu datang ke sini mau konsultasi KB ya, Bu? Iya. Bisa Ibu. Nanti saya akan antarkan ke ruang bidan. Tapi sebelum itu di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu dimulai dari tinggi badan, berat badan, tekanan darah, suhu sama nadi. Jadi apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu Bidan. Baik, karena Ibu bersedia, mari saya antarkan untuk mengukur tinggi badan dan berat badannya terlebih dahulu. Sini ya, Bu. Ya, betul sekali. Silakan Ibu, kakinya dirapatkan ke belakang. Oke, baik. Jadi berat badannya 70 ya, Ibu? Iya, Bu Bidan. Berat sekali ya, Bu bidannya ternyata. Iya. Tinggi badannya juga 158 cm ya, Ibu. Mari silakan kembali ke tempat duduk. Baik, Ibu, selanjutnya di sini saya akan mengukur tekanan darah Ibu ya, Bu. Oke, Bu Bidan. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan mengukur suhu Ibu ya, Bu. Baik Bu. Baik, suhunya 36,5 derajat Celcius ya, Bu, masih normal. Bisa diulurkan tangannya, saya izin untuk memeriksakan nadinya ya, Bu. Oke, baik, nadinya 80 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit ya, Bu. Baik Bu Bidan. Baik, Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya, Ibu. Baik Bu Bidan. Silakan untuk ditunggu di ruang tunggu terlebih dahulu. Nanti namanya akan dipanggil sesuai nomor urut dalam antriannya, Ibu. Baik Bu Bidan. Terima kasih ya Bu Bidan. Terima kasih, Bu Bidan. Ya, silakan masuk. Misi Bu Bidan. Iya. Ini Bu Bidan, hasil pemeriksaan dari pasien nomor urut 10. Dia Iya. datang ke sini untuk konsultasi KB, Bu Bidan. Oh iya baik. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu Bidan. Iya. Saya permisi kembali. Iya, ya, Ibu. saya. Baik, untuk nomor urut 10, mari silakan masuk di ruang KIA. Mari Ibu, silakan masuk, silakan duduk ya. Ya, sama-sama. Baik Bapak dan Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Patricia. Saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Apa benar ini dengan Ibu Ria dan juga Bapak Gio? Benar, Bu Bidan. Oke, baik. Apa kabarnya hari ini, Pak Bu? Puji Tuhan, baik Ibu Bidan. Syukurlah. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya terima kasih banyak ya sudah datang ke sini. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya Bu Bidan, jadi kami datang ke sini itu untuk konsultasi KB Bu Bidan. Baik, jadi Bapak dan Ibu ke sini
sini untuk melakukan konsultasi tentang KB ya. Oke, sebelumnya saya izin untuk menanyakan beberapa informasi kepada Bapak dan Ibu, di mana informasi ini bertujuan untuk mengetahui jenis kebutuhan KB yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ya, karena di sini saya sangat menjaga keprivasian dari Bapak dan Ibu. Jadi ketika saya bertanya, silakan untuk memberikan informasi secara terbuka dan tidak ada yang tertutup-tutupi. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia Bu Bidan. Baik, jika Bapak dan Ibu bersedia, di sini saya akan menggunakan ABPK atau alat bantu pengambilan keputusan untuk Bapak dan Ibu dalam memilih metode ber-KB. Sehingga dari situ Bapak dan Ibu bisa melihat di bagian sini nanti apa saja yang akan saya jelaskan supaya Bapak dan Ibu bisa lebih mengerti dan lebih paham. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik Bu Bidan. Baik. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya untuk memastikan sekali lagi, apa benar ini dengan Bapak Gio dan juga Ibu Ria? Iya benar Bu Bidan. Baik, benar. Sekarang bisa disampaikan sekarang usianya berapa Bapak dan Ibu? Saya 28 tahun Bu Bidan dan suami saya 30 tahun. Oh baik, 28 tahun dan suami Ibu 30 tahun. Baik, sebelumnya mohon maaf karena ini adalah pertanyaan yang sedikit privasi. Apakah status perkawinan dari Bapak dan Ibu sah secara agama dan juga negara? Iya benar Bu Bidan, kami sudah menikah secara sah agama dan negara. Oke, baik, sudah sah ya. Bisa Ibu dan Bapak ceritakan riwayat kehamilan Ibu? Saya sudah melahirkan 2 kali Bu Bidan. Saya melahirkan secara normal dan anak saya yang bungsu sudah umur 2 tahun. Oh iya, berarti sekarang anak Ibu yang paling kecil 2 tahun. Berarti sekarang sudah punya 2 anak, benar? Betul Bu Bidan. Oke, baik. Sebelumnya apakah Bapak dan Ibu pernah menggunakan kontrasepsi? Selama ini kami hanya pakai kontrasepsi kondom Bu Bidan. Oh, selama ini hanya menggunakan kontrasepsi kondom. Baik, selama penggunaan kondom, apakah ada keluhan? Tidak ada keluhan sih Bu Bidan, tapi lama-lama pakai kondom rasanya boros Bu Bidan. Oh, Beli seperti itu. Iya. Jadi rasa boros ya. Baik, sudah lama Ibu pakai kondom? Sudah Bu Bidan. Oke, baik. Untuk saat ini tujuannya ber-KB ini apakah untuk menunda kehamilan atau menjalankan kehamilan atau mungkin sudah tidak ingin hamil lagi Ibu, Bapak? Kami ingin menambah anak satu lagi Bu Bidan, tapi tunggu anak yang bungsu umur 5 tahun. Oh, jadi pengen punya anak lagi. Berarti dapat saya simpulkan Bapak dan Ibu berencana untuk menggunakan KB kurang lebih 3 tahun ya? Iya Bu. Baik, apakah Ibu memiliki pertimbangan atau kekhawatiran sendiri tentang penggunaan alat kontrasepsi atau mungkin pernah mendengar informasi yang membuat Ibu ragu dengan penggunaan KB? Ya Bu Bidan, jadi itu tetangga saya dia pakai kontrasepsi hormonal gitu. Iya. Nah terus efek sampingnya itu gemuk, lalu sering pusing. Jadi saya tidak mau Bu Bidan pakai kontrasepsi yang buat gemuk sama efek samping yang buat pusing. Oh iya, baik. Berarti Ibu tidak ingin menggunakan KB yang berefek samping gemuk dan pusing ya? Iya, Bu Baik, Bidan. dari Ibu sendiri apakah sudah memiliki pilihan atau pertimbangan tertentu untuk menggunakan KB yang seperti apa? Belum ada sih Bu Bidan, pokoknya saya nggak mau pakai KB yang buat gemuk Bu Bidan, soalnya saya nggak mau gemuk Bu Bidan. Baik Ibu, saya mengerti. Sebelumnya apakah Ibu pernah atau mungkin sedang menderita suatu penyakit? Iya Bu Bidan, saya itu punya riwayat penyakit DM, tapi DM-nya terkontrol Bu Bidan. Oh seperti itu, jadi punya riwayat DM terkontrol ya. Sekarang apakah masih mengkonsumsi obat-obatan? Saya tidak mengonsumsi obat-obatan Bu Bidan, saya cuma diet gula sama rajin berolahraga. Wah, bagus sekali ya Ibu ya. Baik, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di pemeriksaan sebelumnya terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama di sini keadaan umum Ibu baik ya, dan juga tekanan darah Ibu normal 120/80. Di sini nadinya juga dalam batas normal 80 kali per menit, pernapasannya juga normal dan juga suhunya juga normal. Nah, untuk tinggi badan Ibu di sini 158 cm dan juga berat badannya 70 kg. Untuk indeks massa tubuh Ibu sekarang di 28,1 cm dan juga kilanya ada di kisaran 27 cm. Baik Bu Bidan. Iya, baik Bapak dan Ibu, dari hasil pertukaran informasi sebelumnya dapat saya simpulkan bahwa Bapak dan
Ibu sekarang membutuhkan metode kontrasepsi untuk menjalankan kehamilan kurang lebih 3 tahun. Benar ya Ibu ya? Benar, Bu Bidan. Baik, di sini juga Ibu menyampaikan bahwa Ibu tidak ingin menggunakan kontrasepsi yang memiliki efek samping seperti gemuk dan pusing. Benar ya Bu? Benar sekali, Bu Bidan. Baik, sebelumnya juga Ibu dan Bapak menyampaikan bahwa Ibu mengalami riwayat DM terkontrol. Baik, maka dari itu dari hasil pemeriksaan hari ini Ibu memiliki kondisi kesehatan yang sudah sangat baik ya Ibu ya. Walaupun untuk sekarang Ibu masih berada dalam kategori kelebihan berat badan seperti itu. Baik, sekarang karena Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa Ibu belum memiliki atau mengetahui metode apa yang akan cocok dengan Bapak dan Ibu, maka di sini saya akan memberikan penjelasan secara sesingkat mungkin tentang beberapa jenis metode kontrasepsi. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat di samping sini ya sambil mendengarkan apa yang saya jelaskan. Baik, yang pertama di sini ada metode jangka panjang yang sangat efektif. Yang pertama ada AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, ada implan atau alat kontrasepsi di bawah kulit, ada tubektomi dan vasektomi atau kontrasepsi mantap. Di mana kontrasepsi tubektomi dan vasektomi ini adalah kontrasepsi jika seorang ibu tidak ingin lagi memiliki anak. Seperti itu, karena memang proses pengembalian kesuburannya ini sangat susah, bahkan tidak mungkin seperti itu. Kemudian ada kontrasepsi yang sangat efektif dengan pemakaian yang benar, di mana di sini ada pil, ada suntik, ada kondom, dan juga penggunaan kontrasepsi mal atau metode amenorrhea laktasi. Ini biasanya dilakukan pada ibu pasca bersalin ya Bu ya. Baik. Kemudian ada juga KB yang efektif dengan pemakaian yang benar seperti KB alamiah seperti metode kalender, metode suhu tubuh dan juga metode lendir serviks. Nah, di sini Bapak dan Ibu juga perlu ingat bahwa hanya KB kondom saja yang merupakan metode kontrasepsi yang dapat terhindar dari infeksi menular seksual seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, dari apa yang sudah sampaikan, apakah sudah memiliki metode kontrasepsi yang akan digunakan? Belum sih Bu Bidan, saya hanya mau pakai KB jangka panjang. Baik Ibu, dari informasi yang ada, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mencari tahu metode kontrasepsi yang tepat untuk digunakan oleh Bapak dan Ibu sesuai dengan informasi yang telah Bapak dan Ibu sampaikan melalui penggunaan dari roda klop KB ini. Jadi Bapak dan Ibu, roda klop KB ini bertujuan untuk mengetahui apa metode kontrasepsi yang tepat untuk digunakan oleh Bapak dan Ibu sesuai dengan riwayat kesehatan, kondisi kesehatan yang sekarang, serta hasil pemeriksaan pada hari ini. Dan juga sesuai dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Dan sekarang kita sama-sama cari tahu ya Ibu ya, apa kontrasepsi yang paling tepat yang dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan riwayat kesehatan Bapak dan Ibu, di mana Ibu menyampaikan bahwa Ibu mengalami DM terkontrol ya. Jadi di sini sesuai dengan roda klop, di sini metode kontrasepsi yang dapat digunakan adalah ada AKDR K/T, ada juga implan LNG, dan juga ada kontrasepsi pil progestin. Bu Bidan, saya tidak mau pakai pil, soalnya tetangga saya kemarin tuh pakai pil, makanya gemuk. Oh seperti itu, baik. Baik Bapak dan Ibu, berarti sekarang saya tidak akan memasukkan pil progestin ini sebagai kontrasepsi yang Bapak dan Ibu inginkan. Jadi di sini tersisa 2 pilihan ya Bapak dan Ibu, yaitu kontrasepsi AKDR K/T dan juga kontrasepsi implan. Nah di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu mengenai apa itu kontrasepsi AKDR maupun implan, cara kerjanya, kerugian dan keuntungannya, serta kemungkinan dari efek samping kontrasepsi tersebut. Baik, yang pertama adalah metode kontrasepsi implan. Jadi metode kontrasepsi implan ini merupakan kontrasepsi yang digunakan di bawah kulit dan hanya mengandung hormon progestin dengan masa kerja yang panjang, dosis yang rendah, dan sangat cocok untuk wanita. Nah, pemasangan implan ini dilakukan di bagian lengan dalam wanita, di mana itu terletak kurang lebih 8 cm di atas lipatan siku wanita. Proses kerja dari implan ini adalah dengan mengentalkan lendir serviks sehingga sperma tidak dapat mencapai sel telur dan melakukan pembuahan.
Nah, untuk efektivitas dari metode kontrasepsi ini sangat tinggi ya Ibu ya, yaitu 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan. Hal ini juga yang menjadikan implan sebagai kontrasepsi dengan efektivitas yang paling tinggi. Namun kontrasepsi ini juga memiliki efek samping ya Ibu ya. Nah, efek sampingnya ini adalah seperti menstruasi yang tidak teratur, bahkan mungkin tidak menstruasi sama sekali. Ada juga yang dimana ketika menstruasi darahnya menjadi banyak dan juga lama. Kemudian terkadang ada nyeri perut, nyeri payudara, adanya jerawat, perubahan mood dan hasrat seksual, adanya juga perubahan dari berat badan, serta adanya juga nyeri setelah pemasangan dan pencabutan dari implan. Kemudian yang kedua adalah metode kontrasepsi IUD K/T. Jadi Bapak dan Ibu, metode kontrasepsi ini merupakan metode kontrasepsi di mana sebuah alat kecil yang berbentuk huruf T itu terbuat dari plastik dan juga dililihi dengan tembaga, di mana ini digunakan di dalam rahim ibu. Nah, di sini IUD K/T ini berfungsi dengan cara mengeluarkan ion-ion tembaga yang menciptakan lingkungan di dalam rahim ibu ini menjadi tidak kondusif bagi sperma, sehingga sperma dan sel telur ini tidak dapat melakukan pembuahan seperti itu, sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, metode IUD ini juga sangat efektif dalam mencegah kehamilan dan juga merupakan salah satu metode kontrasepsi jangka panjang. Bahkan jangka panjangnya ini bisa sampai ke 10 tahun pemakaian ya Ibu ya. Iya, namun metode ini juga tidak terlepas dari efek samping ya Ibu ya, seperti adanya menstruasi yang tidak teratur, adanya menstruasi yang banyak dan lama, adanya kram dan nyeri perut saat menstruasi, dan juga terkadang pasangan dari ibu juga dapat merasakan benang saat melakukan hubungan seksual seperti itu. Gambarannya seperti ini ya Bu Bidan? Iya, benar sekali. Ini adalah metode AKDR dan ini adalah metode implan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, ada 2 jenis metode kontrasepsi. Jadi ada AKDR dan implan. Nah, dari sini apakah ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas Ibu? Sudah mengerti Bu Bidan? Baik, jika sudah paham dan sudah mengerti, silakan didiskusikan terlebih dahulu ingin menggunakan kontrasepsi yang seperti apa. Baik Bu Bidan. Iya. Bagaimana saya? Silakan Bu saya. Bu Bidan, saya kayaknya mau pakai yang KB IUD aja. Soalnya kalau implan itu tadi efek sampingnya berat badan bisa naik ya Bu Bidan ya? Iya, bisa terjadi perubahan berat badan. Kalau boleh tahu kenapa ya Bu Bidan implan itu bisa buat berat badan jadi naik? Oke, baik. Di sini saya sangat menghargai ya setiap pilihan dari Ibu, dan di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi, implan merupakan sebuah metode kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron. Jadi, adanya tambahan hormon ketika penggunaan implan ini akan mempengaruhi ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh. Karena kan kita punya hormon progesteron alami ya Ibu ya. Jadi, ketika ditambahkan dengan hormon progesteron buatan melalui implan, maka terjadi ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh. Nah, ketidakseimbangan hormon inilah yang memicu terjadinya perubahan berat badan seperti itu. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah mengerti Bu Bidan. Baik. Kayaknya saya tetap pilih KB IUD deh Bu Bidan. Baik, karena Ibu memilih metode IUD tersebut, maka di sini saya akan menjelaskan secara lebih detail lagi ya Ibu ya tentang metode kontrasepsi tersebut, mulai dari pengertian, cara penggunaan, cara kerja, dan juga bagaimana pemasangannya, kapan dimulai digunakannya, serta komplikasi dan efek samping yang mungkin akan terjadi. Oke, baik Ibu, bagaimana, bersedia? Bersedia Bu Bidan. Baik, jika bersedia di sini saya akan menggunakan lembar ABPK kembali. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat penjelasannya secara singkat di sini ya Ibu ya, sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan. Baik Bapak dan Ibu, AKDR merupakan alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi AKDR ini merupakan alat kecil yang berbentuk huruf T yang akan dimasukkan ke dalam rahim ibu. Nah, di sini metode ini sangat
sangat efektif dan juga aman ya Ibu ya. Di sini saya juga menjelaskan beberapa rumor yang biasanya disampaikan atau diceritakan oleh para ibu-ibu yang lain. Misalnya ada yang menyampaikan bahwa AKDR ini dapat keluar dan berjalan ke seluruh tubuh, dan itu merupakan rumor ya Ibu ya, karena pada faktanya AKDR hanya bisa berada di dalam rahim saja. Kemudian ada yang menyatakan bahwa AKDR ini mengganggu bersenggama. Nah, di sini ini bisa menjadi rumor, bisa juga terjadi kepada pasangan yang menggunakan kontrasepsi tersebut. Karena memang penggunaan AKDR ini adalah di mana ibu harus selalu memeriksa benang yang ada di dalam bagian area vagina ibu. Jadi di situ memang ketika berhubungan seksual terkadang pasangan bisa merasakan adanya benang tersebut seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa AKDR ini dapat berkarat di dalam tubuh. Nah, ini merupakan mitos ya Ibu ya. Jadi AKDR ini tidak dapat berkarat di dalam tubuh. Seperti itu. Nah, untuk AKDR sendiri ini bisa dicabut kapan saja Ibu ingin melakukan pencabutannya setelah pemasangan seperti itu. Dan juga AKDR ini bisa bekerja sampai 10 tahun. Contohnya misalnya dengan jenis AKDR KPT 380A seperti itu. Namun di sini saya juga akan menjelaskan tentang siapa saja yang tidak dapat menggunakan AKDR. Yang pertama adalah seorang ibu yang kemungkinan hamil, maka di sini dia tidak dapat menggunakan kontrasepsi AKDR. Kemudian seorang ibu yang baru saja melahirkan 2-28 hari pasca persalinan. Nah, ini tidak boleh ya Bu ya dilakukan pemasangan AKDR. Yang boleh adalah ketika AKDR dilakukan pemasangan sebelum 48 jam dan setelah 4 minggu pasca persalinan, seperti itu. Nah, kemudian untuk orang yang memiliki risiko tinggi terhadap IMS atau infeksi menular seksual atau mungkin juga terkena HIV, itu tidak cocok dan tidak boleh menggunakan kontrasepsi AKDR. Selanjutnya adalah orang yang mengalami menstruasi yang tidak biasa, seperti misalnya menstruasinya lama dan juga perdarahan yang banyak. Nah, ini disarankan untuk tidak menggunakan kontrasepsi AKDR. Kemudian mungkin ada masalah dengan organ reproduksinya, mungkin misalnya dari organ rahimnya mungkin mengalami tumor atau mungkin mengalami kanker atau mungkin mengalami penyakit radang panggul seperti itu, dan itu juga tidak disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, selanjutnya adalah kemungkinan efek samping yang akan terjadi ketika penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, Ibu, di sini sebagian besar efek samping tidak berbahaya ya, karena memang tubuh perlu waktu untuk menyesuaikan sesuatu atau benda asing yang ada di dalam tubuh. Bayangkan saja ya, rahim kita yang awalnya kosong sekarang terisi dengan benda kecil berhuruf T, pasti akan merasakan adanya perubahan di dalam rahim, di mana itu membutuhkan waktu penyesuaian yang kurang lebih 3-6 bulan seperti itu. Dan juga di sini saya sampaikan lagi bahwa efek samping setiap orang berbeda-beda ya Ibu ya, karena memang setiap orang memiliki reaksi yang berbeda terhadap metode kontrasepsi AKDR ini. Nah, di sini setelah pemasangan biasanya efek samping yang terjadi adalah terjadinya kram perut yang terjadi beberapa hari, dan juga biasanya terdapat flek dalam beberapa minggu. Dan di sini merupakan efek samping yang normal dari penggunaan kontrasepsi AKDR. Kemudian ada beberapa efek samping umum lainnya, seperti misalnya haid yang lebih banyak dan juga lebih lama, adanya bercak atau flek di antara masa haid, serta mungkin terjadinya kram perut atau nyeri saat haid. Seperti itu. Tetapi Ibu tenang saja. Di sini efek samping tersebut lambat laun juga akan berkurang setelah beberapa bulan pemakaian. Baik, selanjutnya adalah hal yang akan terjadi selama prosedur pemasangan. Yang pertama adalah tentunya kita akan melakukan pemeriksaan dari panggul ibu. Yang kedua, kita tentu saja harus membersihkan bagian area vagina dan juga mulut rahim dari ibu. Kemudian akan dilakukan pemasangan AKDR di dalam rahim. Nah, di sini mungkin memang akan terasa sedikit sakit ya Ibu ya saat pemasangannya. Nah, seperti ini ya Ibu ya alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi ini dia seperti huruf T dan ini dia ketika sudah berada di dalam rahim. Seperti ini. Iya. Baik, selanjutnya adalah kapan waktu yang tepat
untuk ibu menggunakan kontrasepsi AKDR. Jadi ibu dapat menggunakan kontrasepsi ini kapan saja selama siklus menstruasi, asalkan ibu ini tidak hamil, seperti itu. Selain itu, ibu juga dapat menggunakan kontrasepsi ini pasca persalinan sampai dengan 48 jam. Kemudian, Bapak dan Ibu juga dapat menggunakan kontrasepsi ini, khususnya untuk ibu, dapat menggunakan kontrasepsi ini pasca keguguran, asalkan diketahui bahwa keguguran tersebut tidak memiliki atau tidak memberikan dampak infeksi kepada ibu, seperti itu. Kemudian di sini beberapa hal yang perlu diingat setelah penggunaan kontrasepsi AKDR. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus mengingat jenis kontrasepsi yang digunakan. Kemudian, Bapak dan Ibu juga harus selalu mengingat kapan waktu untuk melepaskan alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, perlu diingat juga perubahan menstruasi dan kram adalah hal yang biasa, sehingga Bapak dan Ibu mungkin tidak perlu datang jika memang hanya terjadi keluhan seperti itu. Kemudian, Bapak dan Ibu juga perlu menemui bidan atau tenaga kesehatan lain, misalnya Ibu terlambat haid atau mungkin Ibu merasa hamil. Kemudian selanjutnya bila ibu atau bapak menderita penyakit HIV atau mengalami infeksi menular seksual. Kemudian misalnya benang AKDR juga itu berubah menjadi panjang atau mungkin tidak teraba, maka itu juga silakan untuk menemui bidan atau tenaga kesehatan yang lain. Kemudian juga misalnya adanya nyeri dan juga kram perut bagian bawah yang sudah tidak biasa dan sakitnya tidak tertahankan lagi, maka di situ Bapak dan Ibu dapat melakukan kunjungan kepada tenaga kesehatan, seperti itu. Iya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu dari informasi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, apakah ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu Bidan, saya sudah sangat paham dan saya ingin menggunakan metode KB yang ini. Baik Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu sudah paham, di sini juga Bapak dan Ibu sudah memantapkan diri ya untuk menggunakan KB IUD ini. Baik, sebelumnya apakah sudah berencana mau kapan menggunakan kontrasepsi ini? Saya ingin menggunakan KB hari ini, Bu Bidan, apakah bisa? Oh iya, bisa sekali Ibu, tapi sebelumnya saya harus memastikan Ibu dalam keadaan tidak hamil dan juga mungkin apakah sekarang sedang menstruasi? Iya Bu Bidan, kebetulan hari ini saya haid hari kelima. Wah, bagus sekali ya, berarti pemasangannya dapat dilakukan hari ini juga. Namun sebelum prosedur tindakan, saya izin meminta persetujuan dari Bapak dan Ibu sebagai tanda bahwa Bapak dan Ibu bersedia menggunakan kontrasepsi tersebut ya. Baik Bu Bidan. Ya. Di sini mari Ibu silakan menjawab nama lengkap Ibu di sini dan juga apakah membawa kartu keluarga Ibu? Bawa Bu Bidan. Oke, jadi nanti di sini diisi nomor kartu keluarga sesuai dengan suruhan dari sini ya Ibu ya. Kemudian di sini silakan dicentang bagian kontrasepsi yang akan digunakan, yaitu IUD KPT yang 380A ya Ibu ya. Kemudian di sini bisa diisikan oleh Bapak Gios. Kemudian di sini silakan melakukan tanda tangan ya. Di sini untuk tanda tangan dari Ibu dan di sini untuk tanda tangan dari Bapak. Baik, silakan mengisi Bu, mari Bapak. Oke, silakan. Info konsennya sudah ditandatangani. Sebentar ya. Baik, penandatangannya sudah selesai. Maka dari itu, mari Ibu saya bantu untuk melakukan pemasangan KB IUD KPT. Oke Bu Bidan. Iya. Saya pegang minta satu dulu ya. Mari. Mari Ibu silakan membantu. Baik, Ibu Bapak, pemasangannya sudah selesai. Bagaimana perasaannya Ibu? Rasanya agak aneh ya Bu ya. Kalau diingat-ingat ada sesuatu di dalam rahim saya. Ya benar sekali ya Ibu ya. Perasaan seperti ini memang biasa terjadi saat baru pertama kali pemasangannya. Tapi bila sudah lama pasti nanti sudah terbiasa ya Ibu ya. Jadi sudah tidak ada perasaan menggelitik lagi seperti itu. Nah di sini saya izin untuk menjelaskan cara melakukan pemeriksaan benang IUD serta setiap
kemungkinan efek samping dan cara mengatasinya bila hal tersebut terjadi ya Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara melakukan pemeriksaan benang IUD. Yang pertama, Ibu dapat melakukan pemeriksaan benang IUD ini sendiri ya di rumah. Nah, pemeriksaan ini dilakukan setelah selesai menstruasi dan dilakukan setiap bulan. Atau mungkin jika Ibu merasa tidak ada benang yang terasa di area vagina Ibu, maka Ibu dapat melakukan pemeriksaan ini. Nah, pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan cermin atau menggunakan tangan bila memang ketika menggunakan cermin mungkin benang IUD-nya agak masuk ke dalam sedikit seperti itu. Tetapi perlu Ibu ingatkan ya, ketika menggunakan tangan jangan sesekali untuk mencabut benang IUD tersebut. Karena kalau mencabut berarti Ibu sudah melakukan pencabutan benang IUD sendiri, jadi sudah tidak efektif lagi seperti itu. Nah, kemudian bila saat menstruasi Ibu mengalami nyeri, maka Ibu dapat mengkonsumsi paracetamol guna untuk meredakan nyeri tersebut. Kemudian jika Ibu mengalami menstruasi yang lumayan banyak, Ibu dapat meningkatkan konsumsi air putih untuk menghindari dehidrasi serta untuk mengkonsumsi TTD atau tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Kemudian Ibu dan Bapak, ada beberapa tanda-tanda yang perlu diwaspadai oleh Ibu selama penggunaan KB IUD ini. Yang pertama, adanya kram perut atau nyeri pada panggul. Nah, ini yang bersifatnya sangat menyakitkan dan tidak kunjung hilang. Nah, di sini Bapak dan Ibu perlu memperhatikannya untuk segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian adanya demam yang tinggi yang dapat terjadi di saat pasca pemasangan. Misalnya seperti sekarang ini, mungkin sampai di rumah Ibu mengalami demam yang tinggi yang tidak kunjung sembuh, misalnya 2-3 hari, maka Ibu dapat kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan di sini lagi untuk memeriksa keadaan Ibu supaya kita mengetahui apakah ada tanda-tanda infeksi, karena memang demam tinggi ini merupakan salah satu tanda dari adanya infeksi. Kemudian tanda bahaya yang lain adalah mungkin adanya kehamilan atau Ibu merasa bahwa Ibu hamil. Selanjutnya mungkin adanya perdarahan saat Ibu dan Bapak berhubungan seksual atau setelah berhubungan seksual. Maka Ibu juga harus melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan terdekat. Nah, kemudian yang terakhir adalah bila Ibu setelah melakukan pemeriksaan benang, ternyata benang Ibu ini sudah tidak teraba atau sudah tidak terlihat di daerah vagina, maka Ibu juga diharuskan untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, dari apa yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya informasikan, apakah sudah cukup jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu Bidan, kami sudah sangat paham. Baik, jika sudah paham, bisakah Ibu sebutkan kembali apa saja tanda bahaya yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Tadi Bu Bidan menjelaskan tanda bahayanya itu seperti kram perut atau nyeri panggul yang sangat menyakitkan dan tidak kunjung hilang. Kemudian Ibu Bidan menjelaskan tadi demam tinggi yang dapat menjadi tanda infeksi. Kemudian adanya kemungkinan hamil atau merasa hamil, serta adanya pendarahan saat atau setelah berhubungan seksual, serta tidak terlihat benang IUD atau tidak teraba. Nah, jadi jika saya merasakan tanda-tanda bahaya tadi, saya harus segera datang lagi ke PMB untuk melakukan pemeriksaannya Bu Bidan. Iya, benar sekali. Bagus sekali ya Ibu ya. Ternyata Ibu sudah paham sekali dengan penjelasan yang saya berikan. Jadi sekarang ini ada kartu. Nah, ini merupakan kartu AKDR. Silakan nanti Bapak dan Ibu bisa bawa pulang. Di mana ini merupakan kartu tanda bahwa Bapak dan Ibu menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu IUD Kaper T 380A. Di sini Ibu dapat membawa kartu AKDR ini ketika Ibu melakukan kunjungan ulang lagi, entah itu kunjungan ke saya atau mungkin kunjungan ulang ke beberapa fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada lembaran leaflet, yaitu lembaran yang berisi informasi tentang KB yang sudah digunakan oleh Ibu, yaitu IUD Kaper T. Nah, di sini lembaran ini akan berisi tentang pengertian dari KB IUD, efektivitas, keuntungan, kekurangan, kemudian kapan waktu yang tepat untuk penggunaannya, cara penggunaannya, kontraindikasi, indikasi, efek samping dari KB IUD, hingga tanda-tanda bahaya dari penggunaan KB IUD.
Nah, bagaimana Bapak dan Ibu dari yang sudah saya sampaikan? Apakah jelas? Sangat jelas Ibu Bidan, kami sangat puas dengan Penjelasan Ibu. Oke, baik. Ini dibawa juga pulang ya. Terima kasih ya Ibu. Iya. Baik, berarti sekarang apakah sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Bu Bidan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak dan Ibu silakan untuk melakukan kunjungan ulang 1 minggu lagi ya. Namun mungkin bila terdapat keluhan sebelum janji temu, silakan datang saja ya Bapak dan Ibu. Kami akan sangat siap untuk membantu Bapak dan Ibu. Baik Bu Bidan. Baik, Bapak dan Ibu sudah paham dan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, maka konselingnya sudah sampai di sini saja. Semoga penggunaan KBAID ini sangat tepat untuk Ibu dan tidak memberikan dampak negatif kepada Ibu ya. Terima kasih banyak ya Bu Bidan atas penjelasan dari Bidan. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Terima kasih, Bu Bidan. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu Bidan. Iya. Saya tugas mana saya? Nah, teman-teman, dari video sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa pemberian konseling KB dapat membantu klien untuk memahami semua metode kontrasepsi, sehingga dapat membantu klien dan pasangan untuk memilih jenis kontrasepsi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatannya. Tidak hanya itu saja, adanya konseling KB juga membantu klien untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menjaga kesehatan organ reproduksi, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Sudah saatnya kami untuk pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video pembelajaran kali ini. Terima kasih teman-teman. See you next time. Orang bijak, pilih KB yang tepat. Ayo di Kaperte. Satu pemasangan, 10 tahun perlindungan. Masuk. Bahwa Bapak dan Ibu tidak hamil. Mari silakan masuk ke ruang KB. Kak Ila. Dilakukan pengukuran lila ke lila.